Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Setiawati, NPM 194200076 dari grup 2K4 Kimia Tekstil 2019 Politeknik STTT Bandung. Di sini saya ingin menginformasikan dan memaparkan hasil dari praktikum kimia zat warna dengan bahan alam kunyit. Tip dari Nugroho 1998, kunyit atau Curcuma domestica termasuk salah satu tanaman, rempah, dan obat yang sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Sebagian besar jamu yang berasal dari Indonesia, Malaysia, dan negara lain selalu menggunakan kunyit sebagai salah satu bahan bakunya. Nah, kurkumin digunakan sebagai bumbu dan pewarna makanan alami. Selain aplikasi utamanya sebagai pewarna dan zat penyedap pada makanan, kunyit juga berfungsi untuk pengobatan, termasuk antioksidan, antiinflamasi. Nah, di dalam kunyit ini terdapat beberapa zat aktif yang terkandung di dalamnya. Menurut buku How to Use Natural Dyes from Plant and Fungi, kunyit ini terdiri dari kurkuminoid 6%, minyak esensial 5%, mineral dan elemen penting lainnya sebesar 3,50%, protein 6,30%, dan karbohidrat sebesar 69,43%. Kurkumin memiliki rumus molekul C21H20O6. Nah, warna kuning dari kunyit ini disebabkan oleh adanya senyawa kurkuminoid yang merupakan komponen utama yang terdapat di dalam kunyit dan memiliki peranan penting dalam aktivitas antiinflamasi. Nah, apa sih kurkuminoid ini? Kurkuminoid ini adalah senyawa fenol alami yang bertanggung jawab atas warna kuning pada kunyit. Dokumen di samping merupakan hasil dari ekstraksi yang saya buat. Nah, variasi yang saya gunakan adalah variasi ekstraksi panas dan ekstraksi dingin, di mana ekstraksi panas ini menggunakan suhu 80 derajat Celcius selama 60 menit dan ekstraksi dingin menggunakan suhu kamar selama 24 jam. Keduanya ini dilakukan dengan float 1:4, di mana kunyit atau bahan alam seberat 500 gram dan air sebanyak 2 liter. Hasil dari ekstraksi panas dengan ekstraksi dingin ini memiliki perbedaan, di mana ekstraksi panas ini lebih pekat dibanding dengan ekstraksi dingin. Kenapa sih lebih pekat daripada ekstraksi dingin? Itu menurut Mardiah 2010, semakin tinggi suhu ekstraksi yang digunakan, maka hasil yang diperoleh juga akan semakin banyak. Hal ini disebabkan semakin tingginya temperatur ekstraksi yang digunakan, maka akan mempercepat perpindahan massa dari solut ke solvent semakin tinggi. But driving force temperatur mempengaruhi koefisien transfer massa dari suatu komponen, seperti itu. Di sini saya ingin mencoba memaparkan hasil dari pencelupan zat warna dengan serat selulosa. Sebelumnya, ekstraksi kunyit ini termasuk ke dalam zat warna direct, di mana zat warna direct ini bisa atau dapat dipakai untuk mencelup serat selulosa, karena serat selulosa merupakan serat hidrofil yang strukturnya berupa polimer selulosa dengan derajat polimerisasi yang bervariasi. Struktur dari serat selulosa ini berupa gugus OH primer, di mana gugus OH primer pada selulosa merupakan gugus fungsi yang berperan untuk mengadakan ikatan dengan zat warna direct berupa ikatan hidrogen, sehingga serat selulosa ini bisa berikatan dengan zat warna direct. Serat selulosa umumnya tahan alkali,
tapi kurang tahan asam, sehingga dalam proses pencelupannya ini lebih baik dalam keadaan netral atau dalam keadaan alkali. Data di samping merupakan hasil dari praktikum antara ekstraksi panas dengan serat selulosa. Hasil yang ditunjukkan dari penambahan garam dan mordan menunjukkan hasil yang baik, di mana dengan penambahan garam ini, tingkat kerataan warnanya itu baik. Terbukti dengan pemberian rank di angka 4-5, di mana semakin tinggi angka, maka tingkat ketuaan dan kerataan warna semakin baik. Data di sini juga menunjukkan hasil yang sama dengan data pada slide sebelumnya. Fungsi dari penambahan garam pada proses pencelupan ini untuk membantu atau mendorong penyerapan zat warna ke dalam serat selulosa dengan harapan hasil pencelupannya akan menghasilkan hasil yang baik. Dilihat dari hasil pencelupan kain antara kain yang dicelup dengan ekstraksi panas dan kain yang dicelup dengan ekstraksi dingin, menghasilkan jenis warna yang berbeda, di mana pada pencelupan dengan ekstraksi panas menghasilkan jenis arah warna ke kuning seperti kunyit. Sedangkan pada pencelupan dengan ekstraksi dingin menghasilkan jenis arah warna ke kuning yang sangat-sangat muda. Data yang ditampilkan di samping merupakan data dari hasil tahan luntur warna serat selulosa. Seperti yang ditunjukkan pada data, uji gosok dan uji kering menunjukkan hasil paling banyak berada di rank 4/5-5, yang artinya mempunyai nilai penodaan yang baik. Hal ini disebabkan oleh proses pencucian yang bisa dikatakan sempurna, karena pada waktu percobaan saya melakukan pencucian sebanyak 3 kali, yakni pembilasan dingin, lalu pencucian hangat, dan pembilasan dingin, yang bisa diartikan sisa-sisa dari zat warna yang terdapat pada permukaan. Pada kali ini, saya ingin mencoba memaparkan hasil dari percobaan pencelupan kain serat sintetik dengan ekstraksi panas. Sebelumnya, serat sintetik ini memiliki sifat hidrofobik yang bisa diartikan sebagai serat yang sukar terhadap air atau sulit untuk menyerap zat warna. Akan tetapi, untuk meminimalisir hasil pada pencelupan bisa ditambahkan dengan asam asetat dan mordan atau tawas untuk hasil yang lebih baik. Bisa dilihat pada data yang ditampilkan bahwa yang diberi penambahan asam asetat memiliki tingkat warna ke arah kuning seperti kunyit sebenarnya. Sedangkan yang tidak diberi penambahan asam asetat, tingkat kewarnaannya ini cenderung ke arah kuning muda. Hasil pada data di samping pun memiliki kesamaan seperti data sebelumnya, di mana hasil dari pencelupan dengan ekstraksi panas dan ekstraksi dingin menunjukkan hasil yang berbeda. Untuk data tahan luntur warna dengan uji gosok kering dan uji gosok basah pada percobaan kain serat sintetik ini menghasilkan hasil yang sama seperti pada uji gosok kering dan basah serat selulosa, yang menunjukkan hasil yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah berada di penghujung video ini. Terima kasih telah menyimak sampai akhir video. Semoga pemaparan yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat, dan semoga juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. See you next time. Wassalamualaikum.